Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita bincang-bincang bersama tentang topik pernikahan, saudara. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada usia-usia pernikahan yang umumnya terdengar di kalangan masyarakat. Usia pernikahan 25 tahun disebut pernikahan perak. Usia pernikahan 50 tahun disebut pernikahan emas. Dan rupanya ternyata ada jenis-jenis pernikahan yang lain. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan, saya tidak sendirian. Nah, hari ini saya bersama dengan seorang wanita yang cantik nih. Boleh memperkenalkan namanya? Saya Lusihan. Iya, namanya Lusihan. Dan rupanya Ibu Lucy ini ya, Ibu Lucy ya. Sebenarnya beliau adalah istri saya sendiri, saudara. Nah, kita mau diskusi bersama-sama, bincang-bincang santai saja. Nah, rupanya istri saya menemukan ada informasi tentang usia-usia pernikahan. Mungkin boleh istri saya bercerita. Iya. Ya, jadi ternyata di setiap ulang tahun pernikahan, mulai ulang tahun pernikahan yang pertama sampai dengan ulang tahun pernikahan yang ke-75, itu di setiap ulang tahun pernikahan itu ada nama-namanya. Karena kebetulan kita berada di ulang tahun pernikahan yang menuju ke 11 tahun. Jadi mungkin saya cuma akan membacakan mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-11 ya, Pak. Tahun yang pertama itu namanya pernikahan kertas. Tahun yang kedua itu pernikahan kapas. Tahun yang ketiga itu pernikahan kulit. Wow. Tahun yang keempat itu pernikahan sutra. Tahun yang kelima itu pernikahan kayu. Tahun yang keenam itu pernikahan besi. Tahun yang ketujuh itu pernikahan tembaga. Tahun yang kedelapan itu pernikahan perunggu. Tahun yang ke-9 itu pernikahan dedalu. Tahun yang ke-10 itu pernikahan timah. Dan tahun yang ke-11 itu adalah pernikahan baja. Iya, tentang pernikahan baja. Namun sebelum berhenti sampai di 11, sepertinya ada jenis-jenis pernikahan yang lain yang informasi akan disampaikan oleh istri saya di atas usia pernikahan 11 tahun. Di atas 11 tahun itu pernikahan ke-12 tahun itu disebut dengan pernikahan linen. Pernikahan tahun ke-13 itu disebut dengan pernikahan rendah. Pernikahan ke-14 tahun itu disebut dengan pernikahan ivory. Pernikahan ke-15 tahun itu pernikahan kristal. Pernikahan ke-20 tahun itu adalah pernikahan keramik. Pernikahan tahun ke-25 semua orang pasti tahu. Pernikahan apa, Pak? Perak. Perak. Pernikahan langsung ya tahun ke-30. Lanjut ya, biar tidak memakan waktu terlalu lama. Pernikahan tahun yang ke-30 adalah pernikahan mutiara. Pernikahan ke-35 itu adalah pernikahan koral. Pernikahan tahun ke-40 itu adalah pernikahan safir. Pernikahan ke-45 itu adalah pernikahan ruby. Pernikahan ke-50 apa, Pak? Emas. Pernikahan ke-55 itu pernikahan emerald. Pernikahan ke-60 itu pernikahan intan. Dan yang paling terakhir itu pernikahan tahun ke-75 itu adalah pernikahan berlian. Wah, ini informasi yang rupanya jarang kita dengar, saudara. Dan hari ini kita mendengar ada jenis-jenis nama-nama dari usia pernikahan. Berdasarkan usia pernikahan, ternyata ada nama-nama, ya, nama-nama dari pernikahan. Nah, tadi sempat disinggung oleh istri saya. Ternyata kita menikah jalan usia pernikahan menuju ke 11 tahun. Iya, kira-kira ada yang ingin disampaikan oleh istri saya mungkin mengenai nasihat-nasihat pernikahan setelah dijalani menuju ke 11 tahun ini. Ya, nasihat yang saya berikan terutama buat ibu-ibu di dalam pernikahan itu tidak perlu banyak rules yang akan saya sampaikan, tetapi hanya ada 2. Jadi di dalam pernikahan itu kita hanya butuh yang pertama adalah pengampunan, yang kedua itu adalah kasih. Ketika kita bisa mengampuni apapun yang terjadi di dalam pernikahan kita, saya percaya bahwa kita pasti akan bisa melewatinya. Dan ketika kita bisa mengasihi
mengasihi pasangan kita sekalipun kita melewati banyak hal. Mungkin kita pernah disakiti, ada banyak perdebatan, ada banyak ketidakcocokan, tetapi dengan adanya kasih semuanya itu pasti bisa akan berjalan dengan baik. Dan sekarang kami memasuki pernikahan baja, tetapi akan ada lebih banyak lagi hal yang kita lewati. Tetapi saya dengan suami tetap berusaha sampai di pernikahan perlihan. Jika Tuhan berkehendaki kami umur panjang, kami tetap akan berpegang tangan, saling support satu dengan yang lainnya. Iya. Ternyata ada dua kata kunci, yaitu tentang kasih dan pengampunan. Di dalam pernikahan yang berbahagia, memang kita tahu, kita percaya dasar dari sebuah pernikahan haruslah Yesus. Yesus menjadi fondasi bagi pernikahan Kristen. Nah, saudara, di dalam pernikahan Kristen ibaratnya seperti membangun sebuah rumah. Nah, rumah itu akan berdiri kokoh, akan kuat bila ada fondasi yang kuat pula, yaitu yang kita yakini, kita percayai adalah Yesus sendiri fondasinya. Nah, namun ternyata sebuah bangunan tidak hanya fondasi, ada pilar yang menyokong sehingga rumah itu bisa berdiri. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh istri saya, ada kasih dan pengampunan. Ya, kasih dan pengampunan. Melewati pernikahan tentunya ada gesekan. Ya, suami istri beda pendapat. Kita beda pendapat ya, sering ya? Sering ya. Nah, tapi di dalam diri kita harus ada kasih dan pengampunan. Jadi dengan kasih dan pengampunan, dua pilar ini yang akan menjadikan pernikahan menjadi kokoh. Nah, saya berkata demikian bukan berarti pernikahan kami sempurna. Tidak, kita sama-sama belajar bersama-sama. Saya bersama istri, pernikahan kami tidaklah sempurna, tetapi sedang menjalani, sedang learning by doing. Ya, tentunya semua lewat tuntunan Yesus Kristus, Roh Kudus. Nah, kira-kira kalau saya tanya sama istri saya, hal apa yang paling menyenangkan di dalam pernikahan? Hal apa yang paling menyenangkan ya? Banyak hal, saking terlalu banyak hal tidak bisa digambarkan satu persatu. Tapi yang pasti jika kita selalu bersyukur dengan pasangan kita selalu melihat hal-hal yang positif dengan pasangan kita, terutama anak-anak, saya percaya bahwa setiap hal yang kita lalui pasti akan menyenangkan. Iya, kata kuncinya bersyukur. Nah, kita kan nggak hanya bicara tentang yang baik-baik saja nih. Kalau yang tidak menyenangkan, yang tidak menyenangkan adalah selalu memberi masukan ke suami untuk hal yang sama. Iya. Dan saya juga sering memberikan masukan hal yang sama juga kepada istri. Ya, suami istri punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Biarlah itu dijadikan hal yang saling melengkapi, betul ya? Betul, saling melengkapi, saudara. Perbedaan jangan dijadikan musuh, tetapi jadikan teman yang baik. Ya, ibaratnya gini, saudara. Nah, kita punya dua tangan. Ini gambaran suami, ini gambaran istri. Ya, ketika masuk dalam pernikahan itu kan pria dan wanita dipersatukan, saudara. Dipersatukan. Jadi kalau hanya mencari persamaan dalam pernikahan, tentunya pernikahan tidak akan menjadi kuat, tidak akan bisa erat. Ya, misalkan contoh, ini jari kelingking ketemu jari kelingking, lalu jari manis ketemu jari manis, jari telunjuk ketemu jari telunjuk, jari tengah ketemu jari tengah, lalu jempol ketemu jempol. Misalkan seperti itu, saudara. Nah, ketika bersatu, coba alami masalah, badai, persoalan dalam pernikahan, ini sangat mudah dipisahkan. Tapi berbeda ketika yang satu punya kelebihan, yang lain punya kekurangan. Anggap aja kelingking ini adalah yang menonjol, ini adalah kelebihan. Nah, lembah-lembah di tangan ini, ya lembah-lembah di tangan ini adalah kekurangan. Nah, ketika ini dipersatukan dan melengkapi
apa yang menjadi kelebihan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, lalu dipersatukan. Nah, seperti ini saudara. Coba ketika alami goncangan, pastinya akan menjadi erat. Betul ya? Betul. Nah, jadi memang dalam kehidupan suami istri kita mesti saling melengkapi. Ya, misalkan yang satu lebih banyak diam, yang satu lebih talk aktif. Ya, artinya lebih suka bicara. Kalau bicara, kalau berkata cerewet kan nggak oke. Iya, talk aktif lah ya, suka bicara gitu ya. Satunya berdiam. Nah, itu saling melengkapi saudara. Yang satunya apa? Rapi, yang lain kurang rapi. Iya, mengingat bicara tentang kerapian. Ya, mungkin istri saya ada cerita ya, bagaimana perbedaan kami. Iya. Ya, soal apa? Pakaian itu. Di lemari itu. Bisa cerita sedikit. Jadi awal pernikahan itu hal yang membuat kami sering tidak berbeda pendapat sih, tetapi bagi saya sesuatu yang menyenangkan, sementara bagi suami itu sesuatu yang seperti buang-buang waktu. Contohnya, saya bisa merapikan lemari baju itu seminggu sekali, karena kalau suami ngambil baju itu ditarik, jadi otomatis pasti dari atas sampai ke bawah itu terbongkar. Sementara saya suka kalau ngambil baju itu harus diangkat pelan-pelan, ditarik. Jadi setiap kali lihat lemari seperti kapal pecah, saya pasti rajin merapikan. Sampai suami saya tidak stres sih, tapi merasa bahwa saya buang-buang waktu hanya buat apa merapikan lemari. Tapi ya, saya senang dengan kerapian, dan puji Tuhan sekarang suami saya sudah sangat rapi. Jadi dari saat ngambil baju gitu ya, jadi saya yang dari seminggu sekali merapikan lemari, sekarang mungkin 3 bulan sekali baru bisa merapikan. Jadi saling belajar satu dengan yang lainnya, seperti tadi kan saling melengkapi. Jadi istri juga suka rapi, suami yang awalnya tidak suka rapi, tapi istri menulari hal yang baik, akhirnya juga tersalurkan dengan hal yang baik. Bukan hanya itu saudara, istri saya bukan hanya bisa dengan kerapian baju di lemari, tetapi dalam hal membersihkan rumah juga. Jadi istri saya ini sangat bersih, sangat rapi. Sehari bisa 3 kali menyapu rumah, ya, mengepel rumah, ya. Jadi betul-betul mencintai kebersihan. Bukan berarti saya tidak mencintai kebersihan, tidak saudara. Dia kebersihannya istri saya melebihi saya. Nah, kira-kira kalau kita menjalani pernikahan jalan menuju 11 tahun ini, bagaimana cara mengatasi kelebihan dan kekurangan dari kita, pernikahan kita? Pengertian. Kata kuncinya hanya satu, pengertian. Jadi saya punya prinsip bahwa ketika kita saling mengerti satu dengan yang lainnya, semua hal dan masalah pasti bisa diselesaikan. Saya berusaha mengerti, oh suami saya seperti ini, dan suami saya juga bisa mengerti saya yang notabene tukang pembersih yang mungkin kadang bagi orang lain itu terlalu berlebihan gitu ya. Saya bisa menyapu rumah, kalau dulu 5 kali menyapu dan pel, kalau sekarang udah berkurang ya, kurang lebih 3 kali gitu. Saya pun sampai pesan kepada orang-orang yang biasa bantu kerja di rumah bahwa jangan merasa sungkan ketika lihat saya ambil sapu dan pel. Bukan karena mereka tidak bersih, tetapi itu sudah memang menjadi kebiasaan gitu. Dan suami saya pun belajar juga untuk mengerti. Bukan seperti tadi, bukan suami saya tidak rapi, tetapi ya memang sudah seperti itulah saya. Karena suami saya bisa mengerti dengan kondisi saya pun juga bisa mengerti dengan banyak hal kekurangan dari suami saya juga. Iya, artinya kami sekali lagi saling melengkapi, saudara. Pernikahan akan bisa berjalan dengan baik ketika dua pribadi dipersatukan, punya saling pengertian satu dengan yang lain. Ya, jadi dengan saling pengertian itu kita bisa menerima, kita bisa mengucap syukur tentang pasangan kita. Ya, menjalani pernikahan tidak mudah. Kata orang, membangun rumah tangga tidak semudah membangun tangga rumah. Kalau tangga rumah bisa hitungan jam, ya, tapi
membangun rumah tangga membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, tetapi saya percaya bersama Yesus segala sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin, semua dibuat menjadi mungkin. Amin, amin. Ya, oke. Di akhir perbincangan kita mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh istri saya mengenai kesimpulan dari pembicaraan kita saat ini. Pesan saya kepada banyak suami dan istri di luar sana, mungkin saat ini ada banyak rumah tangga yang tergoncang sejak dari masalah pandemi. Beberapa teman kami juga banyak yang akhirnya berpisah karena mungkin suaminya kehilangan pekerjaan atau mungkin karena masalah lainnya. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan berusaha untuk tidak terceraikan oleh manusia. Dan sadarilah bahwa ketika kita memilih suami kita, ketika kita memilih istri kita, mereka itu adalah orang yang tepat yang Tuhan kirim. Kalau hari ini sepertinya kita salah memilih, percayalah bahwa tidak ada yang salah memilih dan tidak ada sesuatu hal pun di dalam pernikahan yang harus disesali. Tetapi yang ada adalah saling memaafkan, saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lainnya, dan percaya bahwa ketika suami dan istri bersatu maka tidak ada yang lebih kuat, dan percaya bahwa pernikahannya pasti akan bahagia selamanya di dalam Tuhan Yesus. Amin, amin. Iya, jadi memang pernikahan itu harus kerjasama suami istri. Ketika suami istri bisa bekerja sama lalu menjalani pernikahan itu, ya ada kerikil-kerikil, ada tikungan yang tajam, ada hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi kerjasama ini adalah hal yang baik. Ketika suami mengalami kondisi pekerjaan yang kurang baik-baik saja, istri biarlah melengkapi. Ya, kalau tidak bisa bekerja, mungkin belum punya pengalaman kerja, istrinya setidaknya tidak melemahkan, betul ya? Tidak melemahkan, tidak pressure ya, menekan atau mengucapkan kata-kata negatif, menyalahkan, minimal memberi kata-kata positif buat pasangan kita, mendukung suami, dan suami pun mendukung istri. Ya, kami bekerja, saudara, dua-dua punya aktivitas, nah tetapi saling mendukung. Ya, istri saya berdagang, saya pelayanan di gereja, ya bahkan di luar gereja juga. Tetapi kami saling melengkapi, saudara. Ketika istri saya bekerja memerlukan bantuan saya sebagai suami, saya membantu. Dan demikianlah istri saya, ketika saya punya kelemahan di dalam pelayanan, istri saya juga membantu. Jadi pesan terakhir yaitu, ini bukan terakhir ya, bukan berarti setelah ini kita mau pergi untuk selamanya, bukan. Tetapi maksud saya mengakhiri perbincangan kita saat ini, saudara, yaitu ingat dasar pernikahan adalah Yesus Kristus. Ada kasih, pengampunan. Di dalam kasih tadi kalau dipecah lagi ada banyak hal-hal, yaitu tadi saling pengertian, bisa bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga pernikahan menjadi baik. Ya, jadi hari ini apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbincangkan bukan berarti pernikahan kami sempurna, tetapi kami sama-sama belajar. Ya, jadi saudara lewat channel YouTube ini, biarlah saudara juga belajar bersama dengan kami, dan saya percaya pernikahan saudara pasti baik dalam tangan Tuhan. Persoalan keuangan pasti ada, persoalan hubungan pasti ada, persoalan apalagi biasanya sakit penyakit pasti ada di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Tetapi dengan Yesus saudara dapatkan solusi, dengan Yesus saudara dapatkan pertolongan. Oh iya, sebelum mengakhiri daripada perbincangan kita, jangan lupa untuk memberikan komentar di channel YouTube ini, subscribe, dan lonceng notifikasi silakan saudara boleh menekan supaya saudara bisa mengikuti
ya dari tayangan video-video yang lain dan yang memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan bukan hanya itu, ternyata istri saya juga punya channel YouTube. Ya, channel YouTube-nya apa ya? Lusihan. Oh, Lusihan, L-U-S-Y, lalu spasi H-A-N. Ya, saudara juga bisa subscribe, ya, memberikan komentar dan klik lonceng notifikasi. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin. Amin.